Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Daswan. Apa kabar? Semoga baik, semoga sehat, banyak rezeki dan banyak ilmu. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan perintah dasar Linux. Untuk memberikan perintah pada Linux, khususnya Debian, kita harus mempunyai akun. Akun itu terdiri dari username dan password. Username dan password didapat dari ketika kita menginstal Debian. Atau kalau kita sudah punya akun terus menambahkan user baru, itu juga bisa digunakan. Baik, saya menggunakan akun yang sudah dibuat pada saat install Debian. Untuk menuliskan perintah ke Debian itu pada sel atau area kerja. Jadi sel itu adalah area kerja yang digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer yang sistem operasi Linux. Di dalam sel ini terdapat prompt yang ditandai dengan dolar, persen, dan tagar. Masing-masing prompt memiliki karakter berbeda tergantung level pemakai dan jenis prompt yang digunakan. Baik, langsung saja. Saya akan masuk menggunakan user biasa. Nah, user biasa atau level biasa ditandai dengan dolar. Selanjutnya saya masuk ke user root. Nah, ditandai dengan tagar. Dalam penulisan perintah pada sel ini, perintah tersebut case sensitive, artinya membedakan antara huruf besar dan kecil. Jadi hati-hati dalam penulisan perintah pada Linux. Contohnya misalkan saya menuliskan ls. Oke, tidak ada kesalahan dan tidak ls ini kan untuk melihat isi dari direktori, dan kebetulan di direktori Daswan masih kosong. Berbeda dengan ls-nya besar. Nah, di sana muncul informasi perintah tidak ditemukan. Artinya ls kecil dengan ls besar itu berbeda, case sensitive. Selanjutnya, ketika saya mau menghentikan atau saya mau keluar dari root ini, tinggal mengetikkan exit. Oke, keluar dari root, exit satu kali lagi, sudah keluar dari usernya. Saya masuk lagi. Baik, selanjutnya history. Ketika kita sudah pernah mengetikkan perintah pada Linux, kita tinggal panggil saja dengan tombol tanda panah atas atau tanda panah bawah. Nah, seperti ini. Yang pernah kita ketikkan akan muncul. Selanjutnya, ketika kita menemukan kesulitan atau kita lupa dalam memberikan perintah apa, kita diberikan fasilitas help.
penggunanya ls help. Oke, maka akan muncul informasi untuk help. Itu tidak hanya ls saja, misalkan uname. Oke, uname tidak mau dengan help. Oh, kurang. Nah, untuk uname juga seperti itu. Jadi baris perintahnya apa, terus spasi min help, nanti akan keluar informasi. Selanjutnya, ketika kita pengen membersihkan layar, ketik saja clear, enter, maka layarnya bersih kembali, atau selnya, dalam hal ini sel. Selanjutnya saya akan melihat tanggal berapa sekarang. Nah, tinggal diketik date, akan muncul informasi tanggal, hari, bulan, tanggal, dan jamnya juga. Selanjutnya saya akan melihat dari kernel Debian yang saya gunakan. Oke, kernelnya Linux. Saya kasih atribut yang lain. Semua informasi ketika saya mengetikkan uname spasi min a akan mengeluarkan informasi dari sistem operasi yang saya gunakan. Saya bersihkan lagi. Selanjutnya saya akan membuat file. Untuk membuat file kita menggunakan utility. Untuk manajemen file bisa menggunakan cat, nano, vim, vee, dan gedit, dan seterusnya. Masih banyak. Yang saya praktekkan kali ini menggunakan nano file saya. Nah, di sini filenya kalau di Windows mudahnya itu dengan kita membuat file dengan Notepad seperti itu. Oke, contohnya misalkan untuk menyimpannya tinggal Ctrl X Y enter. Nah, ini di directory -1 itu sudah ada file dengan nama file saya. Nah, itu ketika kita mau melihat directory itu isinya apa, tinggal kita ketikkan ls saja, nanti akan muncul isi dari directory tersebut.
Selanjutnya, kalau saya pengen menghitung jumlah baris atau kata atau karakter, tinggal mengetikkan wc spasi file saya atau file yang akan kita hitung jumlah karakternya. Baik, selanjutnya bagaimana untuk mengcopy file tadi? Contoh di sini. Nah, bagaimana untuk menggandakan? Kalau di operasi Windows kan kita bisa klik kanan copy, klik kanan paste. Nah, kalau di sini seperti apa? Di sini tinggal ketikkan cp atau copy file saya. File saya itu file yang sudah ada yang mau di copy. Selanjutnya nama file yang akan dipastekan. Jadi langsung ketika di copy langsung dipastekan. Enter. Dilihat apakah sudah berhasil. Oke, jadi filenya sudah jadi 2. Selanjutnya untuk menghapus file, kita ketikkan rm itu remove file saya 2 yang mau dihapus. Enter. Lihat lagi. Oke, file saya 2-nya sudah terhapus. Selanjutnya saya pengen merubah nama filenya. Kita bisa mengetikkan mv atau move file aslinya atau file yang mau dirubah. Selanjutnya saya kasih nama file saya 2. Baik, saya coba lihat lagi. Oke, file saya tadi sudah dirubah namanya dengan file saya 2. Tetapi ketika kita mau memindahkan file saya 2 itu, kita harus meletakkan direktori mana yang akan ditempatkan filenya. Contoh misalkan mv file saya 2 saya letakkan di root. Ini file saya. Jadi nanti ada di root untuk file saya 2-nya. Jadi ini dipindahkan. Jadi di ls-nya kosong. Baik, ls-nya tidak ada. Saya masuk di root. Ini untuk pindah ke direktori seperti ini atau keluar dari direktori. Saya masuk ke root. Nah, di situ sudah ada file saya. Oke, saya akan kembali lagi ke direktori dash1 dengan mengetikkan cd home dash1. Baik, saya sudah masuk ke direktori dash1 lagi. Selanjutnya saya akan membuat direktori atau kalau di Windows folder. Saya membuat folder dengan perintah mkdir misalkan image. Oke, saya akan lihat. Oke, seperti itu membuat folder. Jadi saya bisa masuk
untuk folder image dengan mengetikkan cd image. Oke, saya sudah masuk di folder image. Selanjutnya saya akan membuat file baru di folder image. File saya lagi. Oke, saya pindahkan dulu. Oke, di folder image-nya kosong. Pindah ke folder dash1. Di folder dash1 ada di folder dash1 ada file, ada folder. File saya dan folder image. Nah, untuk membedakannya, oke, ketika saya mengetikkan ls-l itu seperti biasa, seperti ls biasa. Cuman ketika saya mengetikkan ls-l itu ada informasi hak akses atau permission file. Terus jenis filenya apa? Contoh, ketika di file saya itu ada min, rw, min, r, min, r, min. Yang kedua drwx, r, min, xr, min, x. Nah, ketika min, pertama itu min, itu berarti jenis file. Jika d, berarti itu jenis folder atau directory. Itu perbedaannya. Jadi ketika file itu pertamanya min, jika folder pertamanya d. D itu directory. Kalau kita hitung min, rw, min, r, min, r, min, itu jumlahnya ada 10. Karakter pertama itu untuk jenis filenya. 3 karakter berikutnya itu hak akses untuk pemilik dari file. Terus 3 karakter yang kedua itu hak akses untuk orang lain yang satu grup dengan pemilik file. 3 karakter terakhir yang ketiga itu orang lain yang tidak satu grup dengan pemilik file. Nah, apa sih artinya rw, min, r, dan seterusnya? R itu artinya read, w itu write, x itu eksekusi, kalau min itu tidak ada. Jadi ketika ada file yang min rw, berarti ini jenis file yang bisa menulis hanya pemilik saja. Karena di 3 karakter pertamanya adalah rw min. Jadi read, write. Untuk 3 karakter yang kedua itu r min, artinya orang lain yang satu grup
hanya bisa melihat file saja atau bisa membaca saja, tidak bisa menuliskan atau mengupdate dari file saya. Seperti, dan untuk yang 3 karakter berikutnya seperti itu juga. Nah, apabila kita mengizinkan ke user lain untuk mengedit dari file kita, maka kita harus memberikan hak akses pada orang lain tersebut. Bagaimana caranya? Kita bisa memberikan hak aksesnya chmod chmod, misalkan saya kasih 777 file saya. Oke, saya salah pengetikan seharusnya chmod tanpa e. Selanjutnya diikuti dengan 777. 777 itu artinya ketika kita menuliskan 7, berarti itu RWX. Ada setiap nilainya itu dari 0 sampai 7. Setiap nilai itu memiliki bit permission. Baik, saya akan melihat lagi. Oke, yang tadinya RW min, R min min, R min min sekarang menjadi RWX, RWX, RWX. Jadi semua user itu bisa menulis, membaca file saya. Itu untuk chmod. Begitu juga untuk folder. Folder juga bisa dirubah hak aksesnya. Ini kita bicara tentang hak akses. Ketika pengen menambahkan salah satu saja hak akses, contohnya misalkan di directory nih, di directory image ada drwx r min x. Saya menambahkan w pada grup. Nah, caranya chmod grup spasi plus w image. Oke, saya akan coba lagi untuk melihat. Oke, untuk image atau folder image yang tadinya drwx r min x sekarang menjadi drwx rwx r min x. Seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana caranya untuk merestart dari Debian atau untuk mematikan Debian. Nah, perintah-perintah yang sebelum Debian 10, contohnya misalkan reboot, itu bisa untuk restart. Contoh lagi misalkan shutdown min r no. Nah, sekarang tidak bisa. Ada lagi init 6. Ini tidak bisa. Nah, untuk Debian 10 itu kita menambahkan sbin shutdown min r no. Ini untuk restart Debian 10. Nah, seperti itu.
Untuk restart berhasil. Selanjutnya bagaimana untuk mematikan Debian 10. Saya masuk lagi. Saya langsung masuk ke root. Untuk mematikannya, sbin shutdown minha 0. Oke, berhasil untuk mematikan Debian 10. Demikian video tentang perintah dasar Linux. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.